Era new normal atau normal baru sudah di depan mata. New normal di Indonesia sudah mulai diterapkan kembali di beberapa wilayah dengan ketentuan mengikuti protokol pemerintah. Hal ini tentu mendapatkan reaksi dari warga, meski reaksi itu berbeda-beda. Sebagian dari mereka menyambut antusias new normal dan merasa senang saat mengetahui pusat perbelanjaan yang akan kembali beroperasi. Pun ada yang memilih diam di rumah. Tipe masyarakat ini memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi. Mereka masih takut untuk keluar rumah dan takut untuk tertular virus corona yang hingga kini masih menyebar. Mereka memilih untuk berdiam diri di rumah dibandingkan harus mengambil risiko jika pergi keluar rumah. Terkait pemberlakuan new normal di Kabupaten Pemalang, sementara kita tetap harus menunggu petunjuk dari pemerintah pusat yang saat ini lagi ditata, lagi dikemas oleh pemerintah pusat, kriteria, indikator, dan syarat-syarat pemberlakuan new normal. Tetapi insya Allah Pemalang sudah siap, sehingga ketika keputusan pemerintah pusat menetapkan pemberlakuan new normal kapan, maka insya Allah Pemalang sudah siap. Bahwasanya, new normal adalah kondisi di mana warga harus mulai berdampingan dengan COVID-19, namun tetap menjalankan protokol pemerintah. Terlepas dari itu, new normal tidak benar-benar hidup normal seperti sedia kala. Pun banyak masyarakat yang masih bingung bagaimana cara menyikapi new normal. Isu new normal masih menjadi pembahasan yang cukup menarik di Indonesia. Banyak orang yang menyambut positif, namun ada juga yang justru khawatir new normal dapat memicu kasus infeksi yang lebih besar. Semenjak diadakannya new normal ini, apa sih dampaknya buat pekerjaan Mbak Ida? Semakin lancar, alhamdulillah pekerjaannya lancar. Nah ini udah buka dari kapan Mbak pekerjaannya? Lebaran 1 minggu. Lebaran 1 minggu? Iya. Nah itu dari sebelum adanya new normal sampai saat ini new normal, lebih lancar mana Mbak? Lancar new normal. Lancar new normal. Oke, makasih Mbak. Ya, sama-sama. Mengingat hingga kini belum ada vaksin untuk COVID-19, namun siap tidak siap, new normal harus kita sambut. Adapun beberapa tips untuk menyikapi new normal yang sebentar lagi akan diberlakukan di Indonesia. Misalnya tetap menjaga jarak aman dengan orang lain alias physical distancing, mengenakan masker, rajin mencuci tangan, dan lainnya. Selama new normal, Anda pun dituntut untuk menjauhi kerumunan demi menurunkan risiko penularan COVID. Selanjutnya yaitu persiapkan imun tubuh. Selama new normal, Anda diwajibkan untuk mempersiapkan imun tubuh dengan cara konsumsi makanan sehat, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Tetap jaga keamanan diri dan keluarga, jangan parno, new normal bukan herd immunity. Penerapan new normal di Kabupaten Batang menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Seperti halnya kedai kopi yang juga terkena imbas dari pandemi ini. Dengan melakukan protokol kesehatan pemerintah, pihak kedai kopi yang ada di daerah Blado membuka layanan dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Dengan menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan adalah salah satu cara yang tepat untuk mencegah penularan COVID-19. Selain itu, dengan melakukan sistem jaga jarak untuk para pengunjung kedai agar bisa menikmati suasana yang nyaman. Setelah Kabupaten Batang menerapkan new normal? Menurut saya sih masih sama saja, karena sebelum new normal pun di warga di kabupaten sendiri itu masih ramai, misalnya di pasar juga masih ramai dan nggak pakai masker. Jadi menurut saya sama saja sih, hanya yang membedakan mungkin awal-awal waktu lockdown atau di rumah aja itu beberapa wisata seperti Kembang, Pagilaran atau kedai-kedai itu ditutup. Tapi untuk new normal ini sudah mulai bukan normal seperti biasa. Seperti itu sih. Bagaimana keadaan tempat ini sebelum diterapkannya new normal ini? Sebenarnya tempat ini tuh waktu pertama kali di rumah aja 14 hari itu kita memang tutup penuh total. Tapi setelah beberapa minggu kita hanya buka dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Dan itu juga kita membatasi pengunjung yang datang agar juga kita kan ikut pemerintah agar kita selalu menghindari kerumunan seperti itu. Jadi kita juga ikut mencegah. Pengaruh anjuran dari pemerintah untuk di rumah aja bagi usaha seperti ini? Menurut saya itu kan dadakan ya. Jadi kita itu nggak ada persiapan. Kita kan berarti langsung besoknya itu langsung
emang kayak kedai kayak gitu langsung ditutup. Sementara kita bingung juga karyawan kita itu mau diliburin atau tetap berangkat. Sedangkan kita kan kadang udah persiapan, udah beli bahan-bahan, besoknya itu udah siap lah gitu. Tapi malah disuruh nutup itu kayak kada merugikan sih bagi usaha seperti ini. Dan juga kan kita juga kasihan sama karyawannya, mereka jadi nggak punya mata pencarian sendiri kan. Jadi ya sebenarnya ada merugikan bagi usaha seperti ini karena itu cenderung dadakan pemerintah itu memberikan anjuran seperti itu tuh. Ya melihat situasi kayak gini sih emang susah semua sih ya. Tapi setidaknya diberi kelonggaran lah, bantuan atau saran sedikit dari pemerintah agar misalnya kedai itu menerapkan protokol atau buka usahanya itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa seperti itu sih. Jangan langsung ditutup, kan kita juga butuh biaya untuk kehidupan sehari-hari, buat makan, minum, istri di rumah seperti itu. Ya, terima kasih. Setelah diterapkannya new normal ini, apakah ada SOP baru bagi karyawan dan pengunjung di sini? Jelas itu ada ya, karena kan karyawan di sini kita liburkan selama 2 minggu lebih. Pertama, karyawan harus rapid test dulu karena kita juga menjamin keamanan para pelanggan dan juga orang-orang di sini. Di kedai ini juga telah disediakan seperti tempat cuci tangan, terus hand sanitizer, dan itu harus digunakan setiap pengunjung yang datang ke sini agar kita juga mencegah penularan dan penyebaran. Walaupun mungkin mereka tidak terkena virus itu, tapi lebih baik kan kita mencegah. Dan juga itu kan anjuran dari pemerintah. Ya begitulah, maksudnya kita lebih merawat kebersihan karyawan dan pengunjung tersebut agar kita semua aman semua sih. Kan kalau misalnya ada suatu kasus di sini kan juga merugikan dari kedai kita juga sih. Mungkin kayak gitu. Selain itu, pemerintah saat ini tengah mengkaji aturan kenormalan baru atau new normal di sektor pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah juga menyiapkan tatanan adaptasi kebiasaan baru atau new normal agar masyarakat aman dan produktif di era transisi usai penerapan PSBB. Di masa pandemi seperti ini, terutama menyambut era new normal, pemerintah tidak hanya fokus pada aspek kesehatan, tapi juga ekonomi. Pemerintah juga telah mengumumkan bahwa aktivitas produktif dalam rangka mempertahankan kinerja keseluruhan masyarakat bisa kembali dijalankan. Namun, pelonggaran tersebut harus tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Sejumlah aturan juga telah diterbitkan pemerintah dalam menyongsong fase new normal. Pemerintah pun akhirnya menerbitkan aturan skema pelaksanaan new normal di sektor perdagangan maupun pendidikan.